ngobrol ya, obrolan bareng Bang Lamin. Obrolan kecil rakyat biasa sedulur, ngobrol ngalor ngidul tentang kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana pengalaman-pengalaman dari sedulur-sedulur semua. Malam ini akan diungkap secara tuntas fakta dan nyatanya. Dan tamu malam hari ini kita kedatangan masih Pak Depurdani, yang mana beliau sengaja diundang Bang Lamin dalam rangka ada yang mau ditanyakan katanya. Gak tahu apa lagi yang mau ditanyakan sedulur. Assalamualaikum Pak Depurdani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita korek aja Pak Sedi. Mantap ya. Pak De, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang. Kayaknya senang banget ngobrol Bang Lamin nih Pak De. Alhamdulillah senang. Sehat. Iya. Apalagi yang mau ditanyain malam ini? Ya ini sedulur-sedulur semua pengen tahu tentang keadaan di Gunung Serandir. Pengalaman Bang Lamin waktu itu apa sih tentang Gunung Serandir itu? Pengen tahu. Pengen tahu keadaan Gunung Serandir dan apa yang terjadi di sana waktu Bang Lamin di sana. Baik sedulur, ini yang ditanyain ada-ada aja nih sedulur. Pengen tahu aja perjalanan Bang Lamin ke Gunung Serandir lah yang ditanyain. Ide dari mana lagi nih Pak De? Ada aja yang ditanyain. Oke, kita mulai aja. Serandir itu terletak di Jawa Tengah, Pak De. Tepatnya di Cilacap, di pinggir laut selatan dekat dengan Nusa Kambangan. Nah, Nusa Kambangan tahu Pak De? Tahu. Tempat penjaranya ini, Penjara orang-orang yang korupsi. Iya, yang berat, yang hukumannya berat atau seumur hidup ya. Singkat cerita begini. Perjalanan Bang Lamin waktu itu Bang Lamin tidak bawa mobil sendiri Pak De. Bang Lamin naik mobil dari Kampung Rambutan tuh zaman itu. Masih ngangkut Pak. Iya. Dan dari Kampung Rambutan menuju Cilacap Jawa Tengah. Karena kan Bang Lamin belum pernah ke sana Pak De. Ke Jawa Tengah itu ke Cilacap tuh pernah. Jadi nanya ke supir, "Bang, ini yang jurusan Cilacap mana?" Ke arah Gunung Serandir. "Wah, ini Pak, naik ini." Ya udah naik. Ternyata masih bertanya-tanya dulu. Emang nggak tahu, tapi penasaran. Bang Lamin waktu itu seneng ini Pak De, seneng yang namanya zikir, tahu-tahu tempat-tempat yang serem, tempat pesugihan apapun yang orang ceritanya serem-serem tuh Bang Lamin pengen datang tuh Pak De. Bukannya sombong, kita pengen tahu istilahnya begini. Batin kita, keimanan kita sampai di mana menghadapi para jin gitu kan? Ya. Gitu. Sebenarnya itu aja sih, nggak ada maksudnya mau pamer-pamer enggak. Tibalah Bang Lamin dari sini kira-kira jam sore itu, perjalanan sore sampai di Terminal Adipala Cilacap itu malam Pak De. Malu berapa jam yang Gitu. Kalau dulu naik bis itu lewat selatan perkiraan 6 jam kali ya. 6 jam. Iya 6 jam. Lama juga. Pokoknya di sana perjalanan malam sampai sana subuh kalau nggak salah. Menjelang pagi ya. Ini mau kemana gitu ya? Nanya-nanya di Terminal Adipala. Akhirnya ketemu tukang ojek tuh. Tukang ojek, saya lupa namanya. Mau kemana Pak kata dia? Saya mau ke Gunung Serandir. Wah ya jauh kan ini. Itu harus ketemu juru kunci juga kata dia gitu. Juru kuncinya ada yang bagus tuh. Akhirnya saya Diantar sama ojek. Diantar saya bayar 300 tuh. Pokoknya Pak antar saya sampai ke tempat juru kuncinya. Nah, subuh saya sampai di terminal, subuh saya di Terminal Adipala. Saya menuju jauh jalannya Pak De, naik ojek itu. Sampai saya bayar saking senangnya ketemu 300.000. Sampailah di rumah namanya Mbak Topo. Iya Mbak Topo tuh. Dan namanya kita nggak kenal kan sowan, pengen ketemu ya kita ya apalah tunjukin bahwa kita memang kesana itu sungguh-sungguh dan ingin Ingin tahu lah. Gunung Serandir itu ceritanya
bagaimana. Nah, Batopo ini yang disepuhkan di Gunung Serandil pas banget datangnya. Sepuhnya lah Batopo. Ya, Juru Kunci sesepuhnya. Tanya sama Batopo. Dari mana? Dari Jakarta, Pak. Nah, datang ke sini nih ingin tahu situasi Serandil, pikir, wah harus di sini bisa. Kalau yang pengen tahu semuanya bisa tiga malam nggak pulang. Oh siap, saya bilang kita mau tujuannya kita udah nekat emang pengen tahu situasi di sana. Cerita ternyata Batopo ini punya kakek. Nah itu gurunya Pak Harto. Oh, Gurunya Pak Harto. Nah Pak Harto itu pernah tapa di Gunung Serandil juga. Ada tempat tapak juga. Ada namanya Gua yang Semar. Petilasan yang Semar di situ. Nah, kita lah Batopo bahwa Pak Harto itu mendapatkan pusaka cemeti dari situ. Oh, iya. Cemeti dari Gua Semar itu. Sehingga cerita, udah saya paham dah siapa Batopo tuh. Udah dianterin lah menjelang maghrib dianterin tuh sama dia naik motor. Sampailah saya di Gunung Serandil itu. Bawa tikar dari rumah beliau tuh. Yang pertama saya pikirin itu yang paling atas. Paling atas itu petilasannya ini apa namanya? Langlang Buana itu Paling atas ya. Paling tinggi. Naik tangganya aduh saya ngeri warna malam. Lah, Iya. Pas sampai di atas itu saya pikir saya aja yang datang ke situ. Nggak tahunya orang penuh sesak di dalam itu. Saya bilang kalau mereka ya masing-masing tujuannya lah, karena memang Gunung Serandil itu kan terkenal kalau orang yang belum paham memang katanya tempat pesugihan, tapi saya memang demi Allah nggak ada niat pesugihan di situ. Cuma pengen tahu. Iya, pengen tahu kalau tempat pesugihan itu jinnya bagaimana, di batin kita nyentuhnya bagaimana, itu aja. Nah, selesai lagi yang apa tadi, yang Langlang Buana itu turun, jam 12 malam turun, selesai, habis ritual segala macam doa. Selanjutnya saya atas perintah Batopo, saya tidur di Eyang Sukmo Sejati, Kunci Saridana. Nah, ini ceritanya gitu. Cerita dulu awalnya itu juru kunci, dia yang bukain kunci itu kalau orang pengen kaya raya pesugihan, tapi kan saya bukan mau pesugihan ya, Pengen tahu doang ya, Pak. saya tidur di situ dulu. Tidur sehari, semalam tidur di situ. Kok nggak ada jin yang datang, cuma suara ombak doang, kan dekat dari ini ya, dari pantai selatan. Jebur ombak doang orang. Memang suasananya serem gitu, dengar suara ombaknya. Nah, yang Sukmo Sejati itu, Kunci Saridana itu makamnya di Gunung Serandil. Kira-kira 20 meter, nah itu makamnya dia di pinggir bulak atau kayak sawah kayak gitu. Nah itu ada gubuknya sendiri di situ. Ada saung. Iya, saung tapi udah rapi lah, udah permanen. Cerita udah selesai di situ, pindah lagi pikirnya Pak De. Ada satu lagi nih Pak. Sedulur pengen tahu apa ada yang kira-kira yang bangsa lembut yang mengganggu. Oh jelas ada. Ini belum tuntas nih. Saya ceritain lagi. Nah di situ kan saya ceritain dulu sebelum saya pindah-pindah. Di situ ada yang namanya tokoh yang ditokohkan, yang disepuhkan atau yang dikeramatkan lah ya. Satu, yang Sukmo Sejati, Kunci Saridana. Kedua, Gusti Agung Sultan Murahidi. Ketiga, Nini Dewi Tanjung Sukarsari. Nah itu istrinya Semar tuh, istrinya Semar. Nah yang keempat, yang Semar atau Tunggul Sabdo Jatidoyo Amurogel. Nah yang kelima ada lagi Juragan Dampu Awan. Nah itu ada selain yang keenam ada apa namanya Langlang Buana. Nah singkat cerita, sesiangnya saya mandi tuh sebelum saya tidur dikir di Eyang Semar itu, mandi dulu siangnya. Malamnya baru di Eyang Semar. Di Eyang Semar itu udah tuh
Yang sempat kan bersebelahan dengan Dede Dewi Tanjung Sekarsari itu istrinya. Iya, saya di situ. Nah, di situ jikirnya Pak De harus pakai hio. Hio tuh hio yang panjang itu hio. Itu bakar hio, terus bakar hio siang malam bakar hio. Nah itu di situ udahlah kalau macam udah pikiran atau kita kan kalau saya nggak bisa kayak orang-orang lihat pakai kasat mata gitu. Batin saya menunjukkan bahwa di situ banyak lelebutan. Maghrib saya mulai zikir, isya lanjutin sampai jam 12. Nah pas jam 12 tuh harus muterin itu Gunung Seramil tuh. Iya kayak saya dalam hati kayak muterin Ka'bah dari lerengnya. Enggak nih, kan gunungnya itu kayak bukit gitu. Iya, muterin aja. Kalau nggak 9 kali apa 7 kali muterin. Ya. Mulai jam 12 malam. Udah selesai muterin 7 kali atau 9 kali, balik lagi duduk lagi di situ. Nah, ceritanya udah tuh selesai 3 hari. Ini saya pikir gua kayak orang mau pesugihan itu. Nah, itu banyak yang datang itu jin-jin di situ ternyata tuh memang kalau jin pinggir laut itu menurut pandangan saya keras, serem dan memang kalau orang yang imannya tipis pasti ikut larut di situ, ikut cara jinnya itu ya. Ikut di laut. Iya, ikut cara jin pasti ikut pesugihan gitu. Agak pulang. Nah, 3 cerita udah 3 hari 3 malam saya pamit sama Mbak Toko pulang dah. Pulang. Oh ada lagi satu lagi makam Sapong atau Sunan Kuning. Nah dia ini saudagar kaya dari Cina, teman masuk Islam. Di situ juga vilasanya atau makamnya. Udah selesai, saya udah ceritakan semua, saya pulang kan saya waktu itu Senin, Selasa, Rebo, pulang Kamis ya kan, malam Jumatnya sampai di rumah nih. Oh, saya pulang Rebo, malam Kamisnya langsung saya panggil di rumah Pak De. Saya sebutin tuh siapa-siapa yang ada di situ. Saya datang, Masya Allah Pak De, yang datang itu kupu-kupu 9. Lebih ada 9 Nggak ganjil berarti. 9, iya, kupu-kupu besar-besar itu datang 9 ekor. Astagfirullahaladzim, istri saya teriak dari dalam. Itu pas jam 12 itu datangnya. Ya. Bang, awas ya ikut-ikut pesugihan. Anak-anak awas ya kalau anak-anak kenapa-napa. Masya Allah, saya jauh istri saya. Ya nggak mungkin lah saya ikut pesugihan, orang saya lagi ngetes batin gitu. Bagaimana kita kalau di tempat pesugihan, setan yang kita undang datang, ternyata datang. Malam Kamis itu. Akhirnya tahu keadaan. Nggak taunya itu memang makhluk astral itu atau goib itu kalau dipanggil kalau tempat pesugihan nyata datang. Nah kalau mau niat kaya di situ bisa, tapi kan keimanan kita digadai itu. Bisa. Ikutin. Saya pulang nanti. Bukan. Nanti kita kalau meninggal ikut jin Pak De. Karena kan kita udah nggak percaya kubur nikmat dari Allah. Malam Jumatnya Pak De. Malam Jumatnya saya bakar hio lagi tuh. Datang lagi Pak De 7. Dia lagi. Iya kupu-kupu lagi. Tapi saya berpikir gini, kalau lama-lama kalau ini saya teruskan, maka saya akan ikut bangsa gini, manggil-manggil dia. Akhirnya alhamdulillah tuh saya keimanan saya memang tujuannya bukan ke arah musrik atau kufur. Saya doain itu kuku mati semua, mati semua, nggak ada yang hidup. Hidup segede ini, mati semua, nggak ada yang hidup satu begini. Besoknya udah saya nggak pernah panggil lagi itu. Nah itu cerita saya tuh pada waktu Serandil. Mudah-mudahan seluruh jadi tahu Gunung Serandil itu memang mengandung mistik yang luar biasa dan dapat kita buktikan, kita panggil dia juga datang. Itu pada jangan nanya-nanya mulu Ya, apa itu dulu semua udah dijelasin sama Bang Lamin tentang Gunung Serandil, ya itu keadaannya begitu. Pengen tahu aja. Apa pada yang mau niat pesugihan ke sana? Oh nggak ada Bang. Kira mau niat pesugihan? Nggak ada Bang. Aduh, janganlah, jangan kita gadaikan iman kita kepada setan. Dosa kita nanti. Demikian Pak De, cerita dari saya. Lain waktu kita sambung lagi dengan cerita yang lain. Mau lebih banyak ceritanya Pak De. Terima kasih Bang. Iya, Sedulur biar pada paham. Mantap. Ya, oke sedulur, itu aja kisah di Bang Lamin, perjalanan Bang Lamin di Gunung Serandil Cilacap.
mudah-mudahan membawa hikmah dari cerita Bang Lamin bahwa kita manusia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang berbeda. Janganlah kita salah langkah dalam mengambil keputusan, maka sekali kita langkah iman kita tergadaikan ke bangsa jin. Itu aja seluruh nasihat dari Bang Lamin, bahwa kita di dunia ini hidup cuma sementara, nikmat sementara yang diberikan jin, tapi sengsaranya dunia akhirat. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.